sudah berpendapat sejak awal kasus ini mencuat, itu sekitar awal Mei 2024, saya sampaikan kasus ini harus diambil alih oleh pihak lembaga yang lebih independen, ya, atau negara, dalam hal ini presiden harus membentuk lembaga yang sifatnya itu adalah semi independen, melibatkan Komnas HAM, LPSK, mungkin juga pihak Mabes Polri untuk lebih menangani kasus secara tuntas. Karena dengan segala macam kejanggalan itu di awal saya sampaikan, kalau kita menyerahkan kasus ini, menyelesaikan kasus ini kepada pihak kepolisian Jawa Barat, Polda Jawa Barat atau Polres Cirebon, saya kira itu sudah agak sumir, jangan lari kemana-mana. Apalagi dan fakta ini kemudian kan muncul kan, semakin kesini semakin terang benderang ada persoalan. Pertama yang harus kita pegang adalah dalam proses penyidikan, penuntutan, bahkan putusan itu tidak ada kebenaran yang mutlak, tidak ada kebenaran yang absolut. Selalu akan ada proses yang kita sebut dengan kasus-kasus penyimpangan, baik itu di kasus tingkat penyidikan, penuntutan, bahkan putusan sekalipun itu tidak serta-merta menjamin seseorang itu bersalah atau tidak bersalah. Karena ada banyak praktek di peradilan yang kayak kira dalam proses pembuktiannya itu bermasalah. Karena itulah kita minta negara harus hadir, bentuk di lembaga independen. Apalagi dengan keadaan-keadaan sekarang yang muncul ya, misalnya saksi-saksi kunci sudah muncul. Misalnya Liga Akbar sendiri, itu saksi kunci, itu sudah memberikan keterangannya bahwasanya dia sendiri tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi, dan itu dia kan dihubungin oleh orang tuanya yang P kan, itu Ibtu R gitu kan ya, sehingga ada persoalan di situ. Nah, sehingga yang paling penting juga adalah ada kesaksian juga malam itu para anak-anak ini yang diduga adalah pelaku itu kan nginap di Pak RT, dan kemudian ada anaknya Pak RT, tapi Pak RT-nya membantah mereka. Artinya apa? Pak RT membantah mereka nginap di situ, tapi semua anak-anaknya mengaku di situ. Berarti kan ada persoalan. Nah, sehingga fakta-fakta ini saya kira pihak independen ini, Komnas HAM, LPSK, dan Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim, atau mungkin nanti Inspektorat Pengawas, Irwasum, harus turun tangan dan mulai selidiki lagi, ditata ulang lagi, dicari dulu penyelidikannya prosesnya seperti apa, siapa yang menangani kasus ini dari awal, penyelidiknya siapa, penyidiknya bagaimana, dan dibongkar semua urutan-urutannya sehingga nanti akan titik ketemu apa yang menjadi proses persoalan dalam proses penyidikan ini. Begitu menurut awal saya sebagai berawal. Ya, menurut saya bukan persoalan bertahun-tahun. Di Indonesia ini ada banyak kasus yang janggal-janggal, ya boleh kita katakan, baik kasus pidana maupun kasus perdata. Contoh, saya sendiri nih perdata dalam hal ini praktisi hukum, ada kasus yang kita pegang itu usia sertifikat udah 40 tahun. Bisa dibatalkan oleh PT UN hanya gara-gara ada tiba-tiba orang ngeklaim. Bayangkan tuh, sertifikat udah 40 tahun. Pidana juga begitu, ya kan? Ada muncul orang yang sudah nggak bersalah, kemudian entah prosesnya bagaimana pada saat itu, kemudian dia nggak bersalah. Nah, di negara ini itu kadang-kadang, ya kalau misalnya nggak viral, kasus-kasus yang seperti ini nggak muncul gitu loh. Nah, jadi menurut saya ini bukan karena ada kesengajaan, ini karena tiba-tiba ada blessing in disguise, kasus ini viral, maka terbongkar semuanya, kanen-kanen sepertinya. Dan mumpung ini sedang terbongkar, ya negara harus turun tangan. Kalau nggak nanti ya akan ada persoalan-persoalan lain yang mungkin akan timbul terkait dengan kasus ini, jadi lari kemana-mana, jadi bias kemana-mana begitu. Ya sekarang kan dengan era era sosial media sekarang, netizen kita kan bilangnya seperti itu. Jadi kadang-kadang negara lewat polisi maupun jaksa ataupun hakim, ya kalau nggak viral dulu ya nggak ada penanganan. Jadi negaranya harus viral dulu, baru orang semua ikut campur, orang turun tangan untuk bagaimana membantu menduduki persoalan ini secara jelas dan clear gitu. Kalau tidak ya sudah, orang yang bersalah itu tidak dihukum, orang tidak bersalah jadi dihukum, orang yang punya hak dirampas haknya, orang yang tidak punya hak malah diberikan privilege. Ya inilah negara kita gitu. Apa yang terjadi ya ini kondisi hari ini nih, terkait dengan penegakan hukum kita gitu. Ini kan menambah kecurigaan kita ada apa. Bahkan kita kan dapat informasi kalau dia yang menangani perkara ini dan dia yang menerbitkan katanya adalah surat perintah penyelidikan. Kan nggak boleh, ya kan? Pada saat itu posisinya adalah di Direktorat Narkoba. Nah, kasusnya pembunuhan ini kan adalah kasusnya bagian krim umum, ya kan? Beda itu dua objek yang berbeda. Artinya ada penyidik lain yang berwenang gitu. Nah, harusnya kan proses ini yang perlu dilihat dulu. Makanya saya bilang formalitas administrasi penanganan perkara ini harus dilihat dulu siapa yang menerbitkan surat perintah penyelidikan, penyidikannya, siapa anggota penyelidikannya, bagaimana kemudian mereka menggelar TKP, bagaimana mereka mengumpulkan barang bukti, dilihat semuanya. Sehingga nanti akan terang benderang ini sebenarnya masalahnya apa, masalahnya di mana.
Dan baru kan ketemu nih, oh ini masalahnya ada pelaku atau tidak pelaku, oh ini kecelakaan atau tidak kecelakaan, oh ini sekedar motif balas dendam orang tua atau tidak, atau seperti apa. Nah itu harus dijelaskan nanti. Nah tapi ya tadi itu harus kembali kepada dasarnya dulu. Jadi kita merangkai ceritanya dari hulu, baru ketemu. Kalau kita nggak dari hulu, nggak mulai dulu ceritanya gimana proses penyelidikan, tidak akan ketemu, kasus ini tidak akan terbongkar masalah ini, sehingga masyarakat juga akan kecewa gitu. Sekarang gini lah, kalau menurut saya penegakan hukum itu mau 100 pengacara, 1000 pengacara itu ya itu tergantung. Mau 1 orang pengacara pun kalau dia memang jago dan bisa mengungkit kasus ini, itu nggak ada pengaruhnya. Yang paling penting adalah kita berharap para pemangku kebijakan, pengambil keputusan negara ini, Polri, Presiden, DPR, Menteri Hukum dan segala macam, Komnas HAM, LPSK, itu harus betul-betul sama-sama konsen dan bekerja profesional untuk menuntaskan masalah ini. Menurut saya masalah ini gampang kok. Saya 10 tahun jadi penyelidik di Komnas HAM, gampang banget. Dulu dicek TKP-nya, siapa penyelidiknya, siapa yang menerbitkan surat, periksa saksi-saksinya semua, bagaimana dulu kok pengakuan itu bisa muncul, kok bisa jadikan mereka tersangka, diterdakwa bagaimana, periksa putusan, akan ketahuan semua kok. Apa kasus ini direkayasa atau betul-betul mereka adalah kasus pembunuhan yang diduga pelakunya adalah orang ini, anak-anak ini gitu kan, ya si Saka dan lain-lain gitu, atau mereka Saka ini adalah korban dari rekayasa kasus yang entah siapa melakukan. Nah ini kan harus dibongkar semua gitu. Dan saya kira ini persoalan gampang kok sebenarnya ya, kalau kita betul-betul mau bekerja gitu. Tapi kan persoalan ini saya kira sedang diusut. Saya kira kita percayakan, ya nggak tahu lah bagaimana nih, apakah bisa betul kita andalkan pihak kepolisian untuk membongkar kasus ini seterang-menerang mungkin, ya atau negara perlu ikut hadir dengan presiden, perlu ikut hadir untuk membentuk komisi independen gitu loh, untuk membongkar kasus ini supaya terang benderang dengan melibatkan para profesional dan lembaga negara lainnya begitu. Oke, terakhir mungkin dari saya kira yang paling penting kita belajar dari kasusnya Sambo ya. Itu kita perlu belajar. Saya kira kita perlu betul-betul kesungguhan hati ya, Pak Kapolri betul-betul kesungguhan hati untuk mendudukkan persoalan ini secara jernih ya, menuntaskan masalah ini apa yang sebenarnya terjadi, karena lagi-lagi ini menyangkut harkat martabat dan nama baik pihak kepolisian, dan jangan bermain-main dengan sebenarnya. Kalau misalnya ada permainan lagi, maka saya kira nama polisi akan tercemar. Peran Pak Polisi, si Kapolri di sini, Pak Listio sudah sangat bagus ketika membuat kasus Sambo. Nah, jangan ini jadikan pedoman kita bagaimana untuk kita bisa menuntaskan kasusnya almarhum Bina ini, supaya kepercayaan kepada masyarakat kepada pihak kepolisian juga semakin pulih dan semakin percaya. Siap.